Ini belum belum pernah ditemukan di makhluk hidup manapun ya. Iya. Baru ini sistem seperti ini dan baru Ya ketemu. mungkin ini juga ada kaitannya dengan evolusi yang Iya. sangat cepat dari bakteri. Iya, udah kayak nanganin cancer aja, padahal bakteri itu banyak banget. Kena E. coli kayak kena cancer gitu ya. Wow itu. Besok diare gara-gara E. coli kita butuh kemoterapi. Mulai. Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast bersama saya Punta dan rekan saya Miftah. Yuk. Yes. Sudah lama kita tidak melakukan podcast Jasa Training ini. Lama banget. Dunia sudah banyak berubah. Sudah sekian lama kita nggak Jasa Training kan ini. Sudah. Nah, karena kesibukan perkembangan zamannya sangat cepat ini. Iya. Ternyata lebih cepat dari yang kita duga. Ya, daripada yang kita episode kali ini kita akan membahas mengenai sebuah fenomena yang kemarin diberitakan ya, diberitakan di Nature ya. Di Nature News. Yaitu ada sekelompok bakteri yang dia mempackage DNA-nya tidak seperti bakteri pada umumnya. Jadi malah lebih mirip ke eukariota. Tapi nggak mirip juga. Karena dia punya protein yang mirip histon. Jadi dia bisa ngebentuk chromatin-like ya. Tapi structure. Difungsikannya nggak kayak chromatin, nggak kayak histon. Coba-coba ini kayak bakterinya. Nah, yang pertama kita ini dulu si bakteri. Kita ngomongin dulu si chromatin ini nih apa? Chromatin, histon nih apa? Histon dulu ya. Histon itu kalau kita di sel-sel eukariot itu kan digunain untuk apa namanya? Packaging DNA kita. Yang makanya jadi kromatin, jadi nantinya kromosom. Iya. Kayak semacam backbone-nya DNA ya, biar kebentuk kan itu. Iya. Berarti. Bukan backbone-nya DNA, backbone-nya kromosom eukariotik. Enggak, kalau di DNA-nya harusnya kan kebalik kan kalau misalkan si histonnya di bakteria ini. Oh iya, enggak, kita kan ngomongin yang histon pada umumnya dulu, histon pada umumnya. Iya. Maksudnya kan di dalamnya kan. Itu. Nah, itu. Sejauh ini kan itu cuma ditemuin di eukariot gitu. Iya. Namun di studi yang dipublish di Nature ini, enggak di Nature ya dipublishnya si ininya. Bioxrif apa sih jurnalnya itu namanya? Iya, BioRxiv. Itu nemuin bakteri yang dia bisa punya si ini protein yang mirip histon itu tadi. Iya. Protein yang mirip histon. Tapi dengan fungsi yang berbeda. Nah, yaitu bakteri Bedelofibrio Bacteriophorus sama Leptospira interrogans, dua bakteri itu. Yang Bedelofibrio ini juga bakteri yang agak extraordinary ya. Dia bisa makan ini ya. Iya.
makan bakteri lainnya, diges bakteri yang ya, lebih besar yang lebih gede. daripada dirinya yang Ini kayak normal. ular ya. Oh iya nggak sih? Enggak dong, ular aja dia nggak makan yang lebih gede daripada dia. Oh iya ya, walaupun ini ya. Kan apa yang makan lebih gede daripada dia? Cuman manusia, tapi pelan-pelan makannya. Iya, kalau ini hub gitu. Nah, apa yang menarik daripada si protein mirip histon di bakteri ini? Yang sebenarnya ini kalau kita ngomongin ininya doang, ini sebenarnya udah unik sih, udah Iya, udah abnormal extraordinary gitu. lah. Tapi kalau Udah kita runut enggak lebih ada. lanjut kan, ini si histonnya ini, protein mirip histonnya ini di bakterinya ini dia berfungsi melindungi DNA-nya malah. Ya Iya, sama sih, bukan hampir sama kayak kita. bukan buat ini apa penopang DNA ya istilahnya itu apa itu? Iya kan? Dia menyelubungi DNA-nya dengan histon itu malah jadi protektif. Kalau kita kan, kalau di kita DNA-nya menyelubungi histon gitu kan, jadi kayak kita ditaliin gitu kan, si DNA kita ibaratnya tali gitu, si histonnya itu batangan gitu, terus kita naliin di batangan itu. Nah ini kebalik. Makanya. Gitu. Tapi bukan histonnya naliin DNA juga, tapi lebih kayak sebuah package gitu ya, sebuah kotak gitu ya. Kotak Pandora dalamnya ada DNA. Ini belum pernah ditemukan di makhluk hidup manapun ya. Iya. Baru ini sistem seperti ini. Ya mungkin ini juga ada kaitannya dengan evolusi yang sangat cepat dari bakteri. Ya itu. Apa yang menarik nih kalau ini emang evolusi? Sebenarnya bukan apa yang menarik, apa yang menyeramkan daripada ini. Ya menarik dan menyeramkan. Iya, apa yang menarik dan menyeramkan. Kalau kita pakai logik gitu ya, pakai logika gitu ya, adanya protein yang ngelindungin DNA-nya di bakteri ini, itu tuh mengindikasikan bahwa ada kemungkinan, karena kan antara bakteri itu transfer gen itu cepat banget kan. Kencang banget. Bisa banyak cara itu. Yang paling mungkin jadi mimpi buruk itu adalah seluruh penelitian tentang penemuan antibiotik baru untuk ngadepin bakteri resisten antibiotik itu nggak guna. Soalnya dia dihadapin the whole new thing. Dan kalau ini beneran evolusi dan bakteri-bakteri itu bisa mengarah ke sana ya sangat mengerikan itu masalahnya. Black Death jilid 2. Jilid berapa ya? Nggak tahu jilid berapa. Udah sering sih, tapi itu ya itu bahkan lebih menyeramkan daripada kita kemarin pernah bahas tentang future pandemic yang kemungkinan dari fungi dari jamur. Tapi kan itu evolusi yang terjadi kan dengan climate change ya lebih ya itu. Bergantung pada kenaikan suhu global kan, si global warming kan. Nah, tapi kalau ini kan sangat susah ya. Sangat dekat ini bahkan. Dan ada kemungkinan kebanyakan bakteri yang resisten antibiotik sekarang itu punya protein like histon ini. Iya, ya itu. Kekhawatirannya kan kalau semua bakteri mengarah ke sana, ya mungkin ya itu tahapannya kan kalau yang baru-baru masih belum ke package DNA-nya masih lah, resistennya bisa agak sedikit-sedikit di bypass, tapi kalau udah kebentuk kan
a whole new thing gitu ya. Kayak ini mungkin orang-orang mungkin bingung ya kan, kenapa gitu sama si antibiotik. Ya buat pengetahuan, hampir sebagian besar antibiotik yang manusia ciptakan ini menyerang DNA dari bakteri. Jadi, entah dia di sistem DNA yang mana gitu. Tapi kebanyakan di kromosom gitu. Nyerangnya kromosom. Sebagian lainnya itu ngebolongin dinding sel. Jadi 2 itu tipenya kebanyakan. Nah, kalau ya bakteri punya ini, dinding selnya dia bisa ngelapisin dengan sesuatu yang kayak spor gitu. Ya, sebenarnya kalau dulu kan yang kita duga sebagai mekanisme resistensi kan negating si itu ya. Negating antibiotik. Negating antibiotik. Ternyata kesini kalau ada kayak gini kan beda sekali mekanisme resistensinya. Ya, sudut pandangnya jauh harus diubah. Iya. Paling enggak kita ya berarti desain protein di masa depan itu ada kemungkinan harus yang nge-break si protein ini tadi. Iya. Dan celakanya lagi itu kalau udah semakin mimicking eukaryot macam human kayak kita itu udah. Iya, jadi hampir sama kayak sel cancer toh. Iya, jadi, ya hampir sama cuma nanganin bakteri. Jadi kita nggak bisa bedain mana sel bakteri, mana sel tubuh kita. Iya, udah kayak nanganin cancer aja, padahal bakteri itu banyak banget. Kena E. coli kayak kena cancer gitu ya. Wow, itu gimana? Mules diare gara-gara infeksi E. coli, kita harus ini apa namanya? Apa itu kalau orang kemoterapi? Kemoterapi padahal gara-gara diare itu bisa jadi itu. Jauh lebih menyeramkan. Dan ya ngubah banget sudut pandang penelitian di dunia medis terutama. Iya. Dan ada satu hal lagi yang dirubah itu. Taksonomi mungkin. Padahal baru bulan kemarin taksonomi itu mau diubah, di mana eukaryot itu mau dimasukin cabang dari archaea. Iya. Ini mau dengan munculnya ini ya kemungkinan taksonomi ya berubah lagi. Jadi ujungnya yang mana udah makin nggak jelas lagi. Aduh, ya karena semua ini tuh berasal dari ketiadaan. Aduh, pusat kuantum. Aduh, kita ini semuanya cuman gangguan nih. Medan gangguan kita ini. Itulah. Ya bukan ini gambaran kalau bukan teknologi human aja yang semakin advance ya berarti. Bahkan di mikrokosmos juga semakin advance juga. Iya. Mungkin tuh developing AI juga mungkin ya. Iya. Sebenarnya kan yang developing AI bakteri ya. Mikroorganisme kan kita ini sebenarnya cuma bonekanya mereka. Iya. Cuma puppet ya. Toh kan terbukti dari hampir sebagian besar DNA kita ada ya DNA mereka. Iya. Kalau misalkan mereka lama-lama menyerupai kita pun bukan hal yang sulit mungkin bagi bakteri itu sendiri ya. Karena mereka udah pernah melakukan itu. Iya. Sekarang tinggal kembali lagi. Kok udah mulai sumpah ya ini aku hidup gitu kayak. Atau mereka mikir
Ini lingkunganku tinggal ini kok jadi gak enak banget ini gara-gara manusia telo ini. Ayo kita ini binasakan kayak Thanos gitu. Gitu. Iya, impactnya bakal sangat cukup luas sih ini ya. Iya. Yang jelas itu bakal jadi super pandemi loh, bukan? Iya. Karena penanganannya benar-benar gila. Penyakit-penyakit yang biasa kita tangani gitu aja udah menjadi akan luar biasa dengan. Iya, yang paling sederhana gambarannya tadi itu E. coli lah. E. coli itu kan ada di perut gitu, tapi dalam kondisi banyak dia nyebabin diare. Biasanya kita bisa tinggal ngasih antibiotik atau segala macam gitu. Nah, besok diare gara-gara E. coli kita butuh kemoterapi. Ya ngomong-ngomong E. coli aja, ini aja ngetry gennya aja dipindah ke E. coli kan ini. Ngetry gennya dipindah ke E. coli. Jadi development di E. coli akan sangat cepat itu mungkin. Ya, begitu. Agak amazing ini. Aku agak shock apa gimana gitu sih membaca ini ya. Iya shock, tapi juga sesuatu yang menarik untuk didalemin gitu. Iya. Didalemin. Karena dengan adanya penemuan ini kan karena dia baru didiscovery di 2 bakteri ini. Iya. Kemungkinan bakteri lain ya juga ada kondisi ini. Iya. Kan kita belum nge-trace seluruh yang ada. Dan dia kan di riset ini kan dia ngelakuin ini kan dia ngelakuin screening terhadap genom dari seluruh genom bakteria ya. Berapa ribu genom bakteria itu. Terus mereka peneliti ini nemuin ada 2% dari genom-genom tersebut yang kemungkinan adalah protein yang mirip histon tadi. Mempunyai gen pengkode ini ya paling di antara genom-genom itu. 2% ya lumayan gede juga itu. 2% kalau di antara itu ada patogen yang cukup gila ya bisa konyol nih malah. Bisa cukup wow. Selama ini kan kita bisa ngendaliin infeksi bakteri dengan antibiotik. Kalau ini terjadi ya repot. Balik ke zaman sebelum penemuan antibiotik. Dan yang lebih konyol ya, ini cuman pemikiranku aja deh ya. Ini terjadi. Si pandemi jamur itu terjadi. Kita kena infeksi bakteri. Jamur sama bakteri kan selalu perang nih dari zaman dulu nih. Infeksi kita. Ya itu kita kena infeksi bakteri, mati kering jamuran. Badan kena infeksi bakteri, otak kena infeksi cordyceps. Dan di cordyceps kemarin ada yang menarik ya, mungkin kita bahas kapan-kapan lagi soal infeksinya. Di Jasa Training Podcast berikutnya. Gila ya itu sih ya gimana ya ini tuh sebenarnya berita yang wah atau berita baik atau berita buruk ini juga bingung ini. Iya, maksudnya kalau misalkan sadar akan potensi kan sebenarnya bisa kita trace untuk dicegah dari sekarang kan. Iya.
Tapi kalau kita ngomongin soal evolusi, nah ini kan studi yang bagus ini, studi yang oke nih untuk mempelajari kayak mana sih developing si histon mungkin yang jadinya kayak makhluk hidup tingkat tinggi kayak kita ini kan bisa di-tracing dari evolusi ini. Maksudnya itu evolusi dari protein apa ataukah transfer dari mana? Karena gitu kan ya. Dari jurnal-jurnal yang sebelum-sebelumnya juga protein histon ini sendiri kan evolusi dari protein apapun kan belum ketrace kan? Ya, belum nemu. Masih misteri. Nah, ini kan setidaknya titik cerah dari menjawab misteri ini. karena ini banyak perannya besar nih, apalagi sekarang yang anti aging itu kan pembukaan dari histon histon DNA itu kan, folding DNA itu kan ngaruh tuh. Iya. Kita bisa nge-package ulang gitu ya. Kalau misalkan itu nge-package ulang tidak rusak gitu ya. Itu langsung jadi bayi lagi. Itu iya. Gila sih. Ya nanti kalau mau baca ininya jurnalnya kita taruh di kolom deskripsi. Resource jurnal. Siapa tahu saya mau baca. Iya. Mungkin sekian dulu Jasa Teknik Podcast kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa di bahasan menarik tentang dunia biotek episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.